Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Kendari bertakwa, Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, nikmat iman sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di acara Syiar Kendari Bertakwa bersama saya Widya Yamin di channel 30 melalui antena digital UHF, dan kita dapat ikuti melalui streaming media sosial Sultra TV. Pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada, kali ini kita bersama dengan narasumber kita Bapak Dr. Muhammad Syafruddin MAG yang insya Allah akan membawakan tema yang berjudul pentingnya memiliki sifat malu. Dan tentunya di kanan kiri saya ada audiens yang cantik-cantik dari dua kecamatan, yakni Kecamatan Kendari yang berwarna hijau dan Kecamatan Kendari Barat memakai kostum Tosca, kostum marun. Baik, mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari surah Al-Furqan ayat 61 sampai 63 yang insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Norma Hasan dan Sari Tilawah Ibu Dr. Anda Haja Nikmah. Sebelumnya mari kita sapa-sapa dulu Ustadz kita. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ibu dari Kecamatan Kendari? Sehat? Kendari Barat? Alhamdulillah. Mari kita simak lantunan ayat suci Al-Quran kepada Ibu Norma Hasan. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiyha sirajan wa qamaran munira. وَالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا جاذبهم على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. خاطبهم الجاهلون
qalu salama. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang menjadikan langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. Dan Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, itulah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada, siaran ini terlaksana atas kerjasama Sultra TV, Pemerintah Kota Kendari, Majelis Ulama Indonesia, BKMP Kota Kendari, dan Dewan Masjid Indonesia Kota Kendari. Baik, jangan kemana-mana, nantikan kami setelah pesan berikut ini. Syiar Kendari bertakwa, Insyaallah. Alhamdulillah bersama kembali dengan Syiar Kendari bertakwa di sesi kita sama-sama mendengarkan pencerahan yang berjudul pentingnya memiliki sifat malu, yang insya Allah akan dibawakan oleh Dr. Muhammad Syafruddin MAG. Mari kita sama-sama mendengarkan. Semoga ibu-ibu bisa mencatat, sebentar ada tanya jawab ya. Baik Ustadz, kami silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para pemirsa Sultra TV dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan pentingnya memiliki sifat malu. Jadi malu ini adalah sifat yang sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat dititik beratkan pada dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam hadisnya itu Rasulullah itu pernah mengingatkan al-haya'u minal iman. Jadi malu itu adalah bagian dari iman. Jadi logika yang bisa kita gunakan bahwa orang yang tidak memiliki rasa malu, maka pada hakikatnya ia tidak punya iman. Ibu-ibu sekalian, mungkin kita pernah melihat orang yang tidak memiliki rasa malu sehingga ia apa saja bisa dilakukan karena tidak malu.
ibu-ibu pergi pesta, makan mungkin piringnya menggunung, itu kalau tidak malu. Kalau tidak malu, ya. Ya. Kemudian juga ibu-ibu mungkin jalan kalau tidak berpakaian, itu kalau tidak malu. Maka itu dikatakan al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Bahkan di sisi lain Rasulullah itu pernah juga berkata begini, ya. Ya. Idlam masyikta fa innama mayyitun. Idlam masyikta islam yastahyi masna masyikta. Nah, maksudnya begini, jikalau kamu tidak malu, lakukanlah apa saja yang kamu mau. Jadi ini ungkapan sindiran bagi orang-orang yang berakal. Jadi kalau disuruh, ya silahkan melakukan apa saja, yang penting kalau kamu tidak malu, ya. Seolah-olah kita disuruh, padahal ini adalah bahasa Arab, itu ada istilah balaghah, bahasa yang sastra yang menghaluskan, ya. Jadi sindiran yang luar biasa, jarang sekali Rasulullah mengatakan kata-kata seperti ini. Idlam yastahyi masna masyikta. Kalau kamu tidak malu, silahkan berbuat apa saja. Jadi dalam kehidupan kita ini, kenapa biasa terjadi yang namanya ya, orang melakukan korupsi? Salah satunya dia tidak malu. Mengapa orang melakukan perzinahan? Karena dia tidak malu. Ya, tidak malu, tidak malu. Ya. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, karena malu ini sangat-sangat dianjurkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu kalau tidak malu kepada orang lain, ibu-ibu tidak malu terhadap yang ada di dekatnya, maka tidak ada ubahnya kita itu seperti bahimatul an'am, binatang ternak. Jadi binatang ternak itu nggak ada yang malu, ibu sekalian, ya. Ya, dia kalau ada apa namanya, ya, kambing jantan, ada kambing betina, ya. Kalau dia berhasrat di situ saya nggak malu. Tapi juga di manusia juga ada yang seperti itu. Jadi kalau kita ya seperti itu, ya ibaratkan bahimatul an'am, seperti binatang ternak. Nah, kita juga begitu. Kalau kita misalnya jalan dengan tidak berpakaian, tak ubahnya seperti binatang. Ini sesuatu perbandingan yang sangat jauh. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa memunculkan sifat malu itu? Yang pertama yang harus kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, ya, kita itu harus senantiasa kita mulai dari pikiran kita. Mulai pikiran kita mau ngomong, kita pikir-pikir dulu, ya, kita pikir-pikir dulu yang kita omongkan. Nanti kalau kita keluar omongan kita ini kira-kira menyakiti orang atau tidak? Kira-kira kalau saya tulis dalam status di Facebook saya ini, ada orang tersinggung atau tidak? Apa justru itu membuat kita malu? Atau kita upload foto kita di media sosial itu apa membuat kita terkenal atau membuat kita tambah malu atau tidak? Ya. Karena sekarang itu ada kecenderungan begini, ibu-ibu sekalian. Biasanya ada orang mau terkenal, inginnya terkenal, ya. Itu Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita. Buli ala zamzami fata'raf. Kencingilah sumur Zam-Zam itu, kamu akan terkenal. Artinya apa? Bahwa kita disuruh kencing gitu. Coba kalau ibu-ibu sekalian ke tanah suci, ingin dikenal oleh seluruh dunia, kencing di situ di sumur Zam-Zam. Oh ya, orang jadi orang benua Amerika ingat ibu, orang benua Afrika ingat ibu, di Indonesia juga kenal. Siapa? Nah, ini yang pernah kencingi sumur Zam-Zam. Nah, itu ya. Sekarang ada kecenderungan seperti itu, ingin terkenal bikin yang aneh-aneh. Orang tidak bisa, kita bisa. Yang penting nyeleneh. Nah, nyeleneh itu dalam bahasa kita adalah aneh. Nah, jadi malu di sini yang dimaksud adalah malu yang tertinggi adalah malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak yang paling tinggi. Adapun malu sesama manusia itu ya memang
itu adalah penjewantahan akhlak daripada kita kepada sesama manusia. Tapi kalau kita malu kepada Allah, seolah-olah kita ini merasa Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Kalau kita sudah bisa merasakan bahwa Allah itu berada di tengah-tengah kita, maka kita merasa diawasi. Kita di kamar mandi sendirian, ya, diawasi oleh Allah. Kita di pasar, meskipun banyak orang tidak lihat kita, Allah mengawasi kita. Kita di kantor, bekerja, tidak ada atasan, Allah mengawasi kita. Itulah malu kita kepada Allah. Kalau kita banyak berbuat dosa, meskipun banyak orang tidak tahu, Allah tahu. Nah, itulah yang dinamakan dengan ihsan. Ya. Ihsan itu berbuat baik kepada Allah. Ya, kalau kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Nah, itu ya. Kemudian malu di pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita itu sudah muncul perasaan malu, maka sebelum kita berbuat itu kita pikir-pikir dulu. Kalau ngomong itu jangan asal jeplak, apakah dampaknya itu bagaimana? Kan biasa begitu. Ngomong pokoknya apapun yang keluar dalam isi hatinya, yang baik tidak baik, tidak pikir itu, yang penting keluar. Itu salah. Maka pikiran kita juga harus kita perbaiki. Malu kalau kita mengeluarkan sesuatu yang tidak baik. Yang kedua, menjaga setiap asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu caranya. Kita makan makanan yang halal. Ya, kalau yang kita makan, yang kita konsumsi adalah sesuatu yang halal, maka itu akan menjadikan kita berpikir yang halal. Kalau kita sering makan yang haram nih, Bu, ya, sering makan yang haram, nanti pikiran kita juga haram. Contoh, nggak ada itu koruptor yang berpikir untuk membangun masjid, nggak ada itu koruptor yang berpikir untuk membangun madrasah, membangun rumah sakit, membangun jalan. Adanya adalah berpikir bagaimana, mana lagi yang harus kita ambil ini, kan begitu pikirannya. Biasanya hasil korupsi itu, ya, biasanya larinya apa? Ke tempat hiburan. Tempat hiburan, apakah itu klub malam, larinya adalah ke wanita-wanita nakal. Itu kenapa? Karena diperoleh dari cara yang tidak halal. Pikirannya juga tidak halal. Nah, yang kita makan ini. Nah, maka penting Bapak Ibu sekalian, ya, di rumah itu kalau bapaknya bawa uang ditanya ini sumbernya dari mana. Kalau biasanya gajinya 5 juta, kemudian langsung dapat 15 juta, ditanya dulu. Dari mana? Dari mana? Apakah bonus, apakah ada pekerjaan lain? Jangan sampai ada mengambil haknya orang lain. Nanti kita kasih makan anak kita jadi nakal. Kita kasih makan istrinya atau ibunya, nanti ibunya malah tidak mau sholat. Nah, ibunya suka bohong. Salah satunya yang membuat kita berat dalam melakukan ibadah itu, salah satunya adalah disebabkan karena makanan. Ibu-ibu kalau makannya terlalu kenyang itu susah bangun. Susah bangun. Ibu-ibu juga kalau makanan yang tidak halal, nanti pikirannya berpengaruh. Karena makanan itu, kata Imam Al-Ghazali, ketika sering memakan makanan yang tidak halal, makanan itu dimakan menjadi energi, menjadi tenaga, kemudian itu menghasilkan pikiran-pikiran yang haram pula. Nah, yang ketiga adalah supaya kita itu muncul rasa malu dalam diri kita itu apa? Kita ingat-ingat mati. Ibu ingat mati enggak? Ingat. Ya, penting ini. Ingat mati. Kenapa? Kalau orang ingat mati itu biasanya tidak mau berbuat sesuatu yang neko-neko, sesuatu yang aneh-aneh. Oh, ini kalau saya nanti mati, nanti saya dideplak oleh malaikat. Apalagi saya berbuat banyak dosa. Nah, orang itu kalau ingat mati, biasanya akhlaknya akan baik. Tetapi ingat ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa mati itu, ya, tidak menunggu kita itu harus tua. Anak-anak yang baru lahir mati, ada enggak Ibu? Ada. Anak-anak remaja mati? Banyak.
orang tua mati lebih banyak lagi, gitu. Ya. Nah, tetapi ada studi yang dilakukan mahasiswa itu penelitian bahwa ternyata untuk akhir-akhir ini banyak bukan saja orang tua yang meninggal, tapi justru meninggal itu didominasi usia remaja. Nah, remaja banyak mati. Kenapa dia meninggal anak remaja? Contoh Ibu, yang biasa balap-balap liar itu, itu anak muda atau orang tua? Anak muda. Enggak, saya tidak pernah lihat pensiunan balap-balap. Yang ada anak muda. Ya. Yang biasa tawuran, itu anak muda atau orang tua? Enggak ada itu perkelahian antara pantai jompo ini dengan pantai jompo, enggak ada. Anak muda. Peluang untuk meninggal pada saat tawuran, anak muda. Ini terjadi di Majalengka. Setahun yang lalu, kurang lebih ya, pasnya itu adalah 29 orang. Meninggal semua, minum minuman oplosan. Anak muda. Nggak ada orang tua, anak muda. Nah, terus data lagi, ibu-ibu ada pergaulan bebas, melakukan aborsi itu menggugurkan kandungan. Itu usia remaja, nggak ada nenek-nenek itu menggugurkan kandungan. Remaja, pergaulan bebas, meninggal. Nah itu meninggal. Nah ini artinya apa? Bagus. Karena kalau kita ingat mati, ya kita tidak sampai berbuat seperti itu. Ibu-ibu kalau ingat mati, biasanya itu zikirnya lama, mengajinya lama, ada uang banyak disedekahkan, kan gitu tak? So, ibu kalau ingat mati itu, uang yang ada itu mau disedekahkan. Tapi kalau tidak ingat mati, masih ada kebutuhan saya. Ini anakku butuh uang sekolah, mau bayar SPP, ya. Tapi kalau ingat-ingat mati, keluarkan semua. Bahkan di dalam Al-Quran itu dikatakan orang yang meninggal, ya, orang yang sudah meninggal ingin hidup walaupun sebentar. Untuk apa? Untuk bersedekah. Coba. Itu orang sudah meninggal. Nah, tapi kalau ingat-ingat mati. Nah, tapi penting ini ingat mati itu supaya kita itu tidak melakukan perbuatan maksiat. Tapi janganlah ingat mati kalau kita lagi kerja. Nanti malas, ya. Wah, ini lagi kerja cari uang, besok juga mati. Ya, tidak bergairah. Ya, tapi kalau kita ingat mati, ya, supaya kita tidak melakukan perbuatan maksiat itu cocok. Jadi pasnya di situ. Nah, kemudian malu ini, ibu-ibu sekalian, ya, malu ini perlu kita dijadikan sebagai perangai dalam kehidupan rumah tangga kita. Malu kepada bapaknya, malu kepada anaknya, malu kepada orang tuanya sama mertuanya, itu boleh-boleh saja. Tapi malu yang tertinggi dalam makom untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi saya ulangi lagi bahwa malu itu adalah bagian dari iman. Jadi itu berjalan seiringan. Jadi kalau orang tidak memiliki rasa malu, maka dikatakan seperti binatang ternak. Bahkan kata yang lainnya lagi, ya, orang yang tidak malu itu memiliki rasa malu itu seperti mayat yang berjalan. Mayat yang berjalan itu ibaratnya Nabi Muhammad SAW. Kal mayit, seperti mayit. Ya. Nah, artinya apa? Tidak ada artinya. Nah, kemudian yang penting kita lakukan dalam kehidupan kita tanamkan untuk anak-anak kita, generasi kita, coba ditanamkan rasa malu kepada anak-anak kita. Biasanya itu anak-anak dulu itu ya, kalau anak-anak itu lihat matanya ibunya sudah melotot, itu sudah takut. Nah, sekarang anak-anak tidak, malah kita, mama matanya dia melotot, nah, gitu kan. Ya. Duduk di depan kalau ada tamu, ya, itu malu. Jangan di sini tamunya ibu, tamunya bapak. Itu perlu kita budayakan. Nah, kemudian yang perlu juga saya sampaikan bahwa dalam kehidupan kita itu terkadang malu ini sudah mulai bergeser. Jadi kalau orang dikatakan modern itu, ya,
katanya tidak ada lagi rasa malu, itu salah. Jadi kita kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana malu itu kita jadikan sebagai perangai. Ya, saya kira itu saja. Ya, mungkin nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Sekian. Baik Ustadz, nanti kita lanjut diskusi ya, bahwa seperti yang Ustadz tadi simpulkan, katakan bahwa malu adalah bagian daripada iman. Jadi ibu-ibu siapkan pertanyaannya ya. Baik pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan berdiskusi tentang malu adalah bagian daripada iman. Jangan kemana-mana. Nantikan kami setelah pesan berikut ini. Syiar Kendari Bertakwa, insyaallah. Syiar Kendari Bertakwa, insyaallah. Terima kasih masih setia bersama Syiar Kendari Bertakwa. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai tadi pencerahan dari Pak Ustadz. Untuk itu kami persilahkan dari ibu-ibu yang sudah punya catatan untuk bertanya, kami silahkan. Siapa Bu? Dari Kendari? Ya. Oh ini duluan ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Rahmiati Kasim, utusan dari BKMT Kecamatan Kendari. Adapun yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, sifat malu yang dimaksud dalam Islam itu seperti apa? Dan yang kedua, apalagi melihat sekarang perkembangan zaman modern yang kadang bertentangan dengan budaya kita. Cukup ya Bu? Ya, mungkin langsung dijawab Pak Ustadz ya. Ya, silahkan. Makasih Ibu Haja Rahmi ya. Jadi malu yang dimaksud ini adalah kita malu kepada Allah ketika kita melakukan perbuatan maksiat. Misalnya ibu misalnya tidak pakai jilbab, malu. Ibu misalnya tidak sholat, malu. Itu ya, itu malu yang dimaksud seperti itu. Bukanlah malu ketika kita itu ketika jalan kemudian kita malu bertanya. Itu makanya biasa orang malu bertanya itu sesat di jalan, atau malu bertanya jalan terus. Itu yang bukan itu yang dimaksud. Atau misalnya malu ketika seorang murid tentang pelajarannya malu kepada gurunya bertanya, bukan itu. Jadi intinya adalah malu yang dimaksud itu malu melakukan perbuatan maksiat. Ya, malu kita kalau misalnya sudah seumur ini ya belum bisa membaca Al-Quran. Malu kita sudah setua ini ya belum sholat. Malu kita sudah setua ini ya tidak menjalin hubungan baik dengan tetangga. Itu penting ya, jadi malu-malu seperti itulah yang harus kita ciptakan dalam kehidupan kita. Jadi bukanlah malu untuk melakukan kebaikan. Kalau melakukan kebaikan itu ya tidak perlu kita malu ya. Bahkan kalau perlu ya apakah itu menjadi rahasia kita kepada Allah atau perlu kita publish untuk membuat orang termotivasi. Misalnya Ibrahim mau menyumbang, sebenarnya ini kan untuk pribadi, tetapi supaya teman-temannya juga ikut, dipublish, diumumkan.
misalnya nyumbang 1 sak semen, nah, supaya temannya juga ada yang ikut, atau nyumbang misalnya untuk membeli sajadah di masjid, nah, diumumkan, itu nggak apa-apa. Nah, yang kedua, bagaimana sifat sekarang ini? Ya, sekarang ini kan banyak istilahnya orang justru sesuatu yang sifatnya rahasia justru menjadi dibuka. Yang terutama adalah ini misalnya kita nonton Facebook ya, YouTube biasanya itu adegan-adegan ya yang sifatnya adalah yang biasanya tidak diungkapkan tentang pornografi, justru itu menjadikan bahan tertawaan, menjadikan bahan untuk konten. Maka itu juga penting untuk kita sikapi. Jadi kalau kita bisa mengisinya dengan sesuatu yang positif, yang baik, maka itu perlu kita juga untuk menandingi itu loh. Jadi yang isinya kalau semuanya maksiat, isinya semuanya konten-konten yang negatif, maka kita perlu juga isi dengan konten-konten yang positif, gitu ya. Nah, saya kira ibu-ibu ini punya semua WhatsApp, punya semua HP ya, punya semua apa namanya Facebook ya. Ya, kalau Bu Rahmi kan sudah milenial ya, meskipun usianya sudah cukup ya tua, tetapi tidak ketinggalan ya, tidak ketinggalan. Jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan Ibu. Mudah-mudahan cukup Bu ya. Ya. Baik, selanjutnya penanya kedua. Oke, silakan Bu. Sebut nama dan asal dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari mana Bu? Nama saya Ibu Waude Ratna Mustafa. Saya mewakili dari BKMT Kecamatan Kendari Barat. Izin bertanya Pak Ustadz. Yeah. Bisa Pak Ustadz tolong dijelaskan di dalam Islam kerugian serta dampak yang timbul apabila kita tidak memiliki rasa malu. Ya, demikian Pak Ustadz pertanyaan dari saya. Saya ucapkan syukron jazakallah khair atas jawaban yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mungkin langsung dijawab pertanyaannya jelas ya, kerugian atau dampak yang tidak memiliki malu itu seperti apa? Iya, luar biasa pertanyaannya Ibu. Ya ini cukup sulit, tapi begini, ada keterangan yang menjelaskan begini, bahwa orang yang tidak memiliki rasa malu itu keberkahan ya, alamat keberkahan itu tidak muncul, tidak diberikan kepadanya. Orang yang tidak memiliki rasa malu. Ya, contoh sederhana saja bahwa di rumah kita, rumah itu kan ada namanya barokah, berkah ya. Ya, itu saya pernah membaca dalam sebuah artikel, sebuah buku itu menjelaskan begini. Di dalam rumah kita itu saja, taruhlah misalnya ada gambar-gambar ya, gambar-gambar yang hampir-hampir telanjang gitu ya, gambar-gambar seksi dipasang di rumah ya, ya, bahkan ada patung-patung itu di rumah ya, kemudian kita itu ditempel di ruang tamu, itu ada keterangan bahwa ya malaikat rahmat itu tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Ya, jadi gitu. Jadi keberkahan itu namanya berkah itu bertambahnya kebaikan. Bertambahnya ziyadatul khair dalam bahasa Arab itu. Ya, jadi keberkahan itu tidak muncul di rumah kita. Bukan berarti malaikat yang lain tidak akan datang. Datang juga. Kalau misalnya Ibu misalnya mau dicabut namanya, datang malaikat. Tapi alamat malaikat Mikail itu yang membagi keberkahan, membagi rizki itu tidak akan muncul di rumah kita. Tapi Ustadz kan ada orang yang maksiat terus, tapi rezekinya tambah. Bagus, itu bagaimana itu Ustadz? Ya, menarik Ibu. Jadi begini, dalam tafsir surah Al-Fatihah, saya membaca dalam tafsirnya Ibnu Katsir ya, kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu merupakan kasih sayang, kasih Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah ya.
Jadi semua yang diciptakan di muka bumi ini akan diberikan rahmat. Ya, semua diberi, tidak memandang bulu. Orang sholat, orang tidak sholat, ya, orang musyrik, ya, orang yang mau tidak memandang bulu, ya. Ya, apakah agama lain, kafir, musyrik, itu semua diberi. Kita saksikan dalam kehidupan kita, orang Cina itu kan nggak pernah sholat, tapi kenapa tokonya tambah banyak, rukonya di mana-mana? Itu namanya sifat pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi, ya. Tetapi apakah semua yang diberi itu disayang? Nah ini pertanyaannya. Ar-Rahim itu akan diberikan kepada orang-orang tertentu. Ya, di dunia ini semua diberi, tidak terkecuali, ya. Orang buta diberi, orang kaya diberi, orang miskin diberi, semuanya ada jatahnya. Ada jatahnya. Orang kurus diberi, orang gemuk diberi, orang hitam diberi, ya. Semuanya pokoknya dapat jatah. Itulah sifat pemurahnya Allah. Tetapi tidak semuanya disayang. Sayang itu nanti di akhirat. Ya, tidak semuanya masuk surga kan? Ya, yang disayang adalah surga. Logika yang sederhana dicontohkan, ibu misalnya punya Bu Widya punya cucu, ya. Sudah punya cucu, Bu? Nah, punya cucu. Cucu yang kecil ini kan suka main-main api. Suka main api, anak-anak kecil itu suka main api, main air, ya. Ya. Minta korek, ya, atau minta pisau. Kira-kira kita beri atau tidak? Tidak. Nah, tidak. Tidak diberi itu apakah dia itu tergolong disayang atau dibenci? Disayang. Sama itu, Ibu, sama. Logikanya seperti itu. Jadi Ar-Rahman, sifat rahmannya Allah itu diberikan kepada semua orang, tapi sifat kasih sayangnya tidak semuanya. Ada kriteria atau orang-orang tertentu yang menerimanya. Seperti bukan itu. Dengan nama istidraj itu, Ustaz. Ya, termasuk itu istidraj, ya, termasuk seperti itu. Itu, Ibu, ya. Saya kira itu, Bu, yang kerugiannya tadi kita mendapatkan keberkahan, tidak mendapatkan keberkahan hidup. Ya, contoh orang yang durhaka kepada orang tuanya, contoh orang yang mengumbar aurat, itu keberkahannya tidak diberikan. Ya, mungkin sisi lain, ya, dikasih oleh Allah, dikasih wajah cantik, ya, rezeki yang harta materi banyak, tetapi namanya keberkahan, apakah dia dengan diberikannya itu semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh? Ya. Kalau dia semakin dekat kepada Allah, maka itu bertanda berberkah. Iya. Tetapi kalau semakin jauh, maka itulah yang disebut dengan laknat. Laknat. Iya. Nah, jadi itu yang bisa saya berikan, Ibu. Alhamdulillah, jelas ya, Bu, ya. Baik, saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu semua yang ingin bertanya lagi. Ya, silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Ustadz, yang mana pada siang ini materi yang diberikan adalah malu. Perkenalkan dulu, Bu. Dari mana? Perkenalkan, nama saya Haji Bunyan, perwakilan dari BKMT Kecamatan Kendari. Ya, Pertanyaannya yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana ciri-ciri manusia yang memiliki sifat malu. Saya kira cukup sekian, Pak Ustadz. Usikum binafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, ciri-ciri sifatnya, Ustaz. Luar biasa, Ibu Bunyan, ya. Jadi gini, cirinya seperti apa? Orang yang malu kepada Allah itu senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu secara global, ya. Jadi orang yang malu, ciri-cirinya gitu. Ya, cirinya ya taat kepada Allah. Taatnya itu apa? Ya, bisa kita ukur.
taatnya? Ya taatnya tiap hari melaksanakan perintah yang sangat sederhana bagi umat Islam. Ya rukun Islam itu dilaksanakan. Sudah rukun Islam dilaksanakan, pertama syahadat, yang kedua sholat gitu ya, yang ketiga adalah suka bersedekah, zakat ya, berzakat, puasa, kemudian menjalankan ibadah haji. Tetapi dari semua amal ibadah yang dilakukan itu, apakah dia mempunyai dampak pengaruh terhadap perilaku sehari-harinya? Nah, jadi orang yang beriman, orang yang punya sifat malu kepada Allah itu malu kalau dia sudah melaksanakan sholat tapi ucapannya tidak terjaga. Malu kepada Allah kalau sudah rajin sholat 5 waktu, kemudian tidak baik hubungannya dengan tetangga. Malu kalau tiap tahun umroh, tetapi pelitnya dengan tetangga luar biasa, gitu ya? Kan ada gitu? Iya. Malu kepada Allah kalau sering melaksanakan puasa sunnah, tetapi kata-katanya masih terkadang menyakiti orang, gitu ya? Itu ciri-cirinya, melaksanakan perintah Allah, tapi ada nggak pengaruh dampaknya dari ibadah yang dilakukan. Kita itu kan begitu, paling banyak jamaah haji di tanah suci itu orang Indonesia. Paling banyak jamaah umroh, jadi paling banyak juga Indonesia. Tetapi kalau dihitung-hitung, ada nggak pengaruhnya terhadap kehidupannya? Nah, maka kita harus malu. Malu dong kita ini haji, sudah berkali-kali haji, masih korupsi, ya? Kan gitu. Itu kalau kita belajar tasawuf begitu. Malu kita tiap hari zikir, menyebut nama Allah, tetapi ketika kita bicara, akankah menyakiti hati orang? Malu kita. Itu kuncinya malu, ya. Malu, ya. Malulah kita pergi pesta, kita bawa tas besar, kita kasih masuk semua itu makanan, malu. Malu dong? Ya, iya, membungkus. Nanti kalau disuruh baru, ya, bungkus. Jangan tidak disuruh, kasih masuk ini untuk bapaknya, di ruang untuk cucuku. Nah, biasa. Jadi malu ya, itu yang ciri-cirinya melaksanakan perintah Allah. Dampaknya bagaimana? Pengaruhnya ya. Baik. Iya. Ya, saya kira itu secara garis besarnya. Baik Ustadz ya. Jadi mungkin jelas sekali ya Bu ya, bahwa ciri-ciri sifat malu itu seperti yang Ustadz katakan tadi. Garis besarnya senantiasa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Syiar Kendari bertakwa, insyaallah. Baik pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada, pendengar di studio, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara bersama Ustadz kita, Ustadz Dr. Muhammad Syafruddin MAG. Kami dari seluruh peserta mengucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, jangan lupa saksikan acara ini di media streaming sosial media Sultra TV dan TV Antena Digital Channel 30. Dan program ini bekerja sama dengan Pemerintah Kota Kendari, Badan Kontak Majelis Taklim Kota Kendari, dan Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari, Dewan Masjid Indonesia Kota Kendari, tentunya bersama Sultra TV. Baik ibu-ibu, mari kita sama-sama menutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah
Alhamdulillah.